lagi nih Mas Fendi, apa kabar? Sehat pasti? Puji Tuhan. Benda sehat? Sehat dong, harus selalu sehat dan selalu semangat. Yes, betul. Saya baru mau nanya, masih semangat? Oh, tetap dong, tetap harus energinya tetap harus Iya full. dong, betul. Iya, Baterai penuh. Mbak Enda, terima kasih Mbak Enda selalu yang menyiapkan podcast ini. Pulang kerja malam-malam langsung ke sini, semua udah rapi. Dan makasih ya Mbak. Yang paling pasti yang di belakang kamera itu loh, betul, teman-teman teman-teman OMK ini yang luar biasa, Komsos, teman-teman di belakang kamera, Komsos, dan di ya ruangan kan? sebelah. Di ruang sebelah. Mana coba bisa keluar satu-satu? Kelamaan. Kelamaan satu-satu. Sudah tak terasa sudah yang Ketujuh. Luar biasa ya. 7, episode ke-7. Nah, Bapak Ibu yang kita tunggu sampai 100 ya. betul, episode-nya. lanjut terus, kita akan lanjut terus. Sip. Bapak Ibu yang belum nonton, kami nggak peduli, pokoknya kita lanjut terus. Enggak lah, pasti banyak yang nonton dan Dengan- pasti bisa diputar lagi. Betul. Kalau kemarin terlewat masih bisa diputar lagi. Ada Banyak. di playlist YouTube Playlist. Gereja Katolik Santo Matius Iya, Penginjil. tinggal diputar lagi, kita bisa Betul. mendengarkan apa aja sih Ya, yang kegiatan gereja, Ya. terus apa aja yang dikatakan Romo. Gue yang kita sudah tiga Romo ya? 3 Romo. 3 Romo nih. 3 Romo. Ya, 3 Romo. berarti Iya, 3 Romo iya, dong. ketawa ada reading Romo Ya, lagi. ini juga Romo idola saya juga, Romo yang saya kagumi, yang juga membantu Komsos memberikan masukan-masukan. Iya. Dan kemarin sempat terkejut katanya, wah, kok sekarang beda Komsosnya gitu. Oh, yes. Maka kita Tampilannya beda. undang ke sini. Oh gitu, karena itu. Enggak lah ya. Karena apa kita undang? Nanti saya kasih tahu setelah yang ini. Langsung saja ya, Pak. Ya. Kelihatan kok kita tampilannya beda sekarang. Nanti saja begitu orangnya udah kita panggil. Ini dia. Romo Luar Leonardo biasa. Suharno SX. Selamat malam, Yes. Mo. Apa kabar? Terima kasih. Ya. Kami yang terima kasih Mo sudah Iya, berkenan. berkenan hadir di Hadir. podcast kami loh. Iya. Podcast yang gak ada isinya dan Oh, berantakan ini Mo. Ya, saya senang ada di sini lihat wajah-wajah cerah, lihat semangat yang nampak. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Dan kita juga mau terima kasih karena ya kalau kalian lihat, Bapak Ibu lihat, kita ada Dapat kaos yang cakep banget. nih. Terima kasih Romo. Misionari Misionari Saveria. Saveria. Terima kasih Romo. Bukan kita yang Ada ngasih belakangnya. mainan. Belakangnya apa Mas? Menjadikan dunia satu keluarga. Wes, Satu keluarga. menjadikan Iya, dunia itu- satu keluarga. Itu salah satu moto dari Serikat Saverian, menjadikan dunia satu keluarga. Wah, terima kasih ya Mo ya. Sama-sama. Terima kasih Mo. Terima kasih kaosnya. Oleh-oleh datang langsung. Nanti Ayo nih. kita jadi semangat mengundang Romo-Romo Saverian supaya Supaya dapat kaos. supaya dibawain kaos. Weh, Iya, luar iya. biasa loh Romo berkenan hadir di sini ya. Kita mau banyak menimba ilmu nih Romo. Mungkin banyak yang kita nggak tahu nih. Romo, tapi ini apa? Tadi aku perhatikan agak ini Mo. Kenapa? Suara Iya, saya. betul sekali suaranya. Ya, agak- memang suara saya akhir-akhir ini seperti ini. Ini karena Saya mungkin tahu. banyak bicara ya. Saya tahu kenapa? Karena Romo abis diundang podcast di Kuskupan. Kita aja. Abis suaranya udah dipakai. Ya, di tapi sana. masih bisa, masih oke. Masih oke? Ya, masih Sampai bisa. habis hilang baru ya. Nanti kalau kita semangat biasanya mengalahkan Rasa, iya, kalau kita semangat nanti tidak terasa Sama lagi. ini Mo, kalau mau cepet sembuh. Apa itu? Nanti pas penutupan podcast bisa nyanyi lagu. Oh Nah, iya, langsung sembuh iya besok. karena masa prapaskah kan hanya debu lagu. Lagunya cuma itu. Iya. Lagunya cuma itu. Ya, memang kita kemarin habis abu-abu ya. Iya. Nggak terasa. Itu Mo, terasa udah. itu Mo. Nah, itu kan kok gitu sih Mo? Kan belum lama Natal Mo. Terus
masa banget Natal baru berakhir juga kan di awal-awal Januari kan pesta Tiga Raja. Kok tau-tau Februari udah Rabu-Abu sih, Mo? Iya, memang begitulah kita. Ya, bagaimana waktu itu berlari ya. Tetapi kita ini menjalani satu kehidupan, ya. Kehidupan itu ada apa ya? Ada perjalanannya. Nah, kalau kita merenungkan misalnya kenapa kok tiba-tiba sudah Rabu-Abu? Yaitu karena kita diajak untuk merenungkan satu perjalanan ya, sedang disebut sejarah keselamatan. Jadi sejarah keselamatan kita bicara-bicara yang suci-suci ya. Sejarah keselamatan Kristus itu harus dirayakan dalam lingkaran, yaitu tahun liturgi. Jadi kalau nanti kita diajak untuk merenungkan, ya kan kalau waktu sebelum Natal itu kan ada masa Advent ya. Betul. Jadi kalau masa Advent itu kan permulaan tahun liturgi. Kalau tahun Masehi kan dimulai 1 Januari. Ya. Kalau tahun liturgi itu dimulainya masa Advent. Jadi kalau masa Advent kan persiapan Natal. Kemudian Natal, setelah Natal ada masa biasa, ya pekan biasa. Kemudian setelah pekan biasa, kemudian kita masuk ke masa Prapaskah. Ya, Prapaskah itu dimulai dari Rabu-Abu. Ya, nanti terus Paskah ya kan? Terus Paskah, setelah Paskah ke masa biasa lagi. Nah, iya. Jadi itulah sejarah keselamatan itu ya, dirayakan atau kita rayakan sepanjang tahun, tapi kita mengikuti tahun liturgi, ya tahun liturgi. Itu bisa lama-lama bisa deket ke Natal ya, Mo? Oh enggak, ya pasti pastinya kurang lebih ya setelah pekan ke-6 masa biasa. Biasanya ya, jadi sudah ada hitungannya gitu ya. Jadi nggak mungkin tabrakan gitu ya, Mo? Oh nggak mungkin. Gitu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, itu Kan dulu kalau nggak salah Paskah itu April akhir ya, sekarang awal April. Kan? Ya ada di sekitar itu. Sekitar April sih itu. memang. Ya. yang bikin kalender liturgi itu siapa sih, Mo? Itu Yang bikin kalender liturgi. Oh. Ya itu satu yang di dalam gereja Katolik itu kan ada yang namanya tradisi. Tradisi. Jadi tradisi itu kalau kita bicara iman Katolik itu kan sumbernya 3 ya. Yang pertama kitab suci, yang kedua tradisi, yang ketiga disebut magisterium. Nah, tradisi yang kedua ini ada tradisi dengan huruf T besar itu ya. Tradisi-tradisi yang masih punya kewibawaan dalam gereja, tapi juga ada tradisi dengan huruf T kecil. Itulah segala sesuatu yang kita warisi sejak zaman gereja perdana, sejak zaman para rasul. Ya, memang waktu itu ada satu kebutuhan bahwa gereja itu orang-orang yang percaya kepada Yesus itu kan ada kebutuhan untuk peribadatan ya. Nah, tentu saja dalam kebutuhan peribadatan kemudian bagaimana sejarah keselamatan ini coba dihayati di dalam ritus kehidupan ya. Sehingga kalau kita tanyain kapan itu dibuat ya memang susah kapannya, tetapi itu kita sebut saja sebagai satu warisan tradisi yang diturunkan ya. Sampai saat ini kita memiliki ya satu tahun liturgi katakanlah penanggalan liturgi ya, dan kita mengikuti. Jadi kalau kita ini mengikuti misa setiap hari selama 3 tahun, berarti seluruh kitab suci itu kita baca. Ya, seluruh kitab suci itu karena tahun liturgi itu kan ada tahun A, B, C gitu ya. Tahun A berarti bacaan hari Minggunya itu Injil Matius. Tahun B bacaan hari Minggunya Injil Markus. Tahun C Injil Lukas. Sementara Injil Yohanes itu dibagi tersebar di 3 tahun ini ya. Kemudian ada tahun genap, tahun ganjil yang misa harian itu ya. Tahun genap berarti pakai tahun yang kedua, tahun ganjil tahun pertama gitu ya. Jadi itu sudah salah satu kekayaan dari gereja Katolik, bagaimana seluruh isi kitab suci diletakkan dalam lingkaran tahun liturgi dan semuanya dibaca. Ya, cobalah misa harian setiap hari selama 3 tahun.
Langsung ya semua Anjel sudah kita resap. Wah, kalau Saya kemarin dengerin mau- maksudnya. Kemarin mau saya pas pandemi karena Rajin. iya rajin bisa setiap hari. Iya bener. Betul. Terus sekarang udah mulai balik kerja udah ini susah bangun mau. Berarti nih mau setelah tahun liturgi A, B, C kan kembali ke A. Gimana lagi, Apakah Kak? sama? Ya sama Sama tahun dia. A sebelumnya. Bacaannya Iya, juga akan bacaannya sama. sama. Jadi di gereja Katolik itulah salah satu warisan yang kita syukur ya, tradisi dari Iya. gereja Katolik bahwa diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa tidak usah susah-susah ya. Iya. Maksudnya Iya, bagaimana baca sejarah keselamatan melalui Yesus itu dirayakan ya, dirayakan setiap hari dengan dikategorikan sesuai dengan lingkaran tahun liturgi itu. Sama ini Mbak, sama ini mau apa yang saya suka dari gereja Katolik itu hierarkinya mau. Jadi ajaran gereja itu nggak ada individu-individu yang bisa membuat suatu ajaran sendiri gitu loh. Iya. Dia lari dari Iya betul. ya kan. Semua sudah tertata dengan rapi dan semua mengikuti yang sama. Mau kita di mana aja tetap sama ya mau ya bacaan Iya. mau di gereja manapun, gereja Katolik Ya, manapun. ajarannya gitu. juga sama, Sama. ininya sama. Jadi nggak ada. Ya kita syukuri tapi juga waspadai ya. Kita syukuri, mengapa kita syukuri? Karena ya kalau kita belajar di syahadat itu kan dirumuskan aku percaya yang edisi panjang ya, aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Memang dari keempat sifat gereja ini ya kita orang Katolik sangat meyakini gereja yang satu ya karena berasal dari sumber yang satu yaitu Allah Tritunggal. Ya, dan kesatuan itu juga kesatuan keluar, satuan ke dalam, kesatuan keluar, kesatuan ke dalam ya di dalam gereja Katolik sendiri memang ada kesatuan ya yang nampak dari hierarki, dari ajarannya satu ya, dari liturginya dan sebagainya. Itu kita syukuri. Tapi yang harus diwaspadai kalau terlalu hierarkis itu kemudian juga bisa mematikan kreativitas. Ya, jadi hierarkis itu kan ya piramidal gitu ya. Dan sebenarnya ini ngomongnya kok jadi berat, nggak apa-apa ya. Biar podcastnya Jadi paham gereja dalam Konsili Vatikan kedua itu gereja sebagai komunio, sebagai umat Allah. Jadi bukan lagi gereja sebagai hierarkis piramidal ya. Umat Allah berarti sebagai komunio, sebagai komunitas. Maka kalau dilihat ya gereja itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang disatukan oleh Kristus. Maka kalau kita lihat di gereja Matius ini kan perayaan misanya kan ada altar, kemudian seluruh umat mengelilingi altar gitu ya. Nah, karena memang gereja ini dibangun dengan spirit Konsili Vatikan kedua yang memahami paham ya gereja sebagai umat Allah. Pertama-tama gereja bukan bangunannya, tetapi adalah orang-orangnya dan umat Allah gitu ya, di mana Allah ada di dalamnya. Jadi itu kita syukuri sekaligus kita waspadai. Karena apa? Karena kalau terlalu hierarkis juga atau pastor sentris ya, ya kita bisa menghalang-halangi Roh Kudus untuk bekerja. Karena ya Roh Kudus bekerja dengan cara yang unik kadang-kadang ya. Betul. Terus mau kan ini kemarin Rabu Abu tuh mau kita dikasih tanda nih dengan abu nih ya, dibubuhin abu di dahi gitu kan. Itu tanda apa sih mau kenapa lambangnya itu abu? Ya maksudnya kenapa nggak yang lain misalnya? Atau itu tanah merah. tanah merah kan kembali ke tanah ya, kenapa ke tanah aja gitu kan? Apa itu mau? Ya saya lebih suka menerangkannya mungkin gini ya. Manusia itu adalah makhluk yang simbol ya, bermain dengan simbol. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan itu kan karena manusia mampu membaca simbol. Jadi
Saya kira itulah kekuatan simbol itu. Jadi kalau abu itu satu simbol universal, artinya hampir dalam semua budaya di dunia ini kalau melihat abu itu pasti akan berpikir tentang sesuatu yang sisa, yang hasil pembakaran, yang tidak berguna, kurang lebih seperti itu. Abu itu simbol gitu. Jadi simbol. Jadi kalau namanya simbol itu tidak perlu diterangkan, karena simbol yang bagus itu adalah simbol yang ketika dilihat langsung berbicara. Ya, kalau orang semua lihat abu langsung apa yang terlintas di kepalanya gitu kan, langsung berbicara. Maka bisa dikatakan abu itu adalah simbol. Ya, kalau kita lihat dalam tradisi kitab suci di Perjanjian Lama itu abu itu adalah simbol pertobatan. Jadi kalau orang harus bertobat itu selalu dikatakan memakai kain kabung dan duduk di atas abu. Tanda kalau orang bertobat gitu ya. Jadi dalam Perjanjian Lama pun itu dikatakan bahwa ada dalam kitab Imamat juga, dalam kitab Yunus ya, Nabi Yunus juga dikatakan kalau orang bertobat itu simbolnya memakai kain kabung ya. Ya, kalau sekarang kan warna liturginya kan ungu ya. Dan duduk di atas abu. Jadi kemudian simbol itu kemudian berkembang untuk mengingatkan yang pertama ya asal usul manusia ya, kan diciptakan dari debu abu ya, maka akan kembali. Jadi semua orang yang dikasih abu itu diingatkan kamu itu dari abu akan kembali ke abu. Jadi mengingat bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Kalau orang mengingat hidup kita sementara kan kemudian dia harus juga men-set up apa kemudian yang harus aku lakukan gitu kan. Yang kedua juga abu itu kan waktu dikasih abu itu kan sebenarnya ada dua pilihan kata ya, kalimat ya. Yang pertama ya kau dari abu akan kembali jadi abu. Yang kedua bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka kemudian yang kedua adalah sikap batin kita setelah kita sadar akan hidup yang sementara ini, kemudian kita diundang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Itulah pesan dalam Perjanjian Baru. Yang pertama tadi kan seperti mengingatkan kita di Perjanjian Lama kisah penciptaan gitu ya. Jadi itu. Jadi abu itu menurut saya satu simbol universal, karena saya masih ingat dulu ya ketika waktu saya masih merayakan Rabu Abu ini di sebuah misa di Amerika Serikat itu, bahkan bukan hanya orang Katolik yang mau supaya dikasih abu di dahinya, orang banyak yang lewat-lewat tuh senang gitu, karena memang seperti satu simbol yang universal yang bisa diterima oleh semua orang dan oke-oke saja gitu. Ya, jadi abu sebagai simbol, saya kira hampir semua kultur di dunia bisa menerima ya bahwa abu itu simbol kesementaraan ya, bagi kita ini sementara hidup di dunia ini. Romo, tadi pernah tugas di mana aja sih, Mo? Saya keluar dari topik dulu deh. Tadi keren banget tugas di Amerika. Ya, itu sebelum ke sini, Mo. Ya, itu bagian dari formasi saya. Artinya setelah saya di Jakarta, kemudian saya diutus belajar teologi di Amerika Serikat ya. Berapa lama, Mo? 6 tahun. 6 tahun. Oh, 6 ya. tahun. Kemudian dari sana ke Sumatera, baru dari Sumatera ke sini. Itu jadi saya lama-lama ya, Mo? Amerika 6 tahun. Ya, Sumatera 6 tahun. 6 tahun. Sekarang 7 tahun di sini. 7 tahun. Mungkin diperpanjang Ya, itu sekian bulan. sementara juga. Oh. Serius, Mo? Sementara, Mo? Jangan, Mo. Ya, perutusan seorang imam kan sementara, nggak mungkin selamanya di. Selalu pindah-pindah ya, Mo? Ya, kita kan misionaris ya. Siap diutus kemana saja. Ya. Saya pikir kalau yang di Xaverian itu, kalau yang seperti Romo Yakob gitu kan itu lama ya, Mo? Romo Yakob lama kan ya? Ya, lama itu kan ukuran kita 10 tahun ya, berarti kan sementara kan. Kalau selamanya kan sampai mati. 12 tahun kan berarti sementara juga kan, harus pindah kan. Berarti Romo 3 tempat nih ya?
Sudah tidak. Amerika, Sumatera, sama di sini Di Jakarta. Jakarta. Atau ada Iya, yang terakhir, perutusan terakhir sebelumnya ya masih frater ya. ya, yang berkesanmu dari 3 ini? Semuanya terkesan. Semua berkesan. Iya karena Sama ya, ini sendiri ya. iya. Beda-beda ini ya Pak. Penugasannya beda ya Mo ya. Sumatera sama dengan pendidikan di sini. Bukan, Sumatera saya di pastoral, di paroki. Oh, Iya, di paroki. Iya. Oh gitu ya, berarti ada kemungkinan juga untuk kan kalau sekarang kan lebih ke untuk pendidikan ya Romo, untuk pendidikan para frater ini kan ya. Jadi ada kemungkinan juga akan penempatan misalnya jadi pastoral gitu. Di mana saja kita ya gitu. jadi kan ada namanya kaul ketaatan. Jadi dimanapun kita ditugaskan ya kita terima gitu. Jangan pastoral, di uskup lah. Ditugaskan jadi uskup. Enggak, saya pikir kok pindah dari seberang sana ke seberang sini gitu. Oh, bantu di sini ya. Dari seberang sana ke seberang sini. Ya. Oke, berarti balik lagi. Balik ke tema. Balik lagi. Mo, Masa terus prapaskah. itu kan abu itu kan dari daun palma tahun sebelumnya ya, Mo. Ya, dicampur dengan kalau kurang ya dicampur dengan abu yang lain gitu. Yang penting aman gitu ya. Ya, tapi konsepnya itu kan gini ya, ketika kan itu kan yang kita rayakan ketika kita merayakan ketika kita menggunakan daun palma itu kan adalah Yesus yang masuk ke kota suci Yerusalem Minggu Palma. Dan palma itu kan diberkati. Ya dalam tradisi Katolik itu memang kalau sesuatu itu diberkati, artinya direzeki dengan air suci, itu harus kita perlakukan dengan hormat. Betul. Ya, itu harus kita perlakukan dengan maka daun palma yang sudah diberkati itu kan dibawa ya pulang, kemudian diletakkan di salib di tempat-tempat yang terhormat gitu ya. Kemudian kalau sudah kering itu karena dulu pernah diberkati, kemudian kita kumpulkan, kemudian dibakar dengan sebuah ritus sederhana ya, ada doanya ya, doa sederhana dari imam, kemudian dibakar terus abunya digunakan untuk upacara rabu-abu itu. Sebenarnya upacara rabu-abu itu kalau yang kita terima sekarang kan tanda salib ya di dahi gini kan. Ya, sebenarnya tidak harus gitu, tapi bisa juga ditaburkan ya, ditaburkan di kepala. Itu pernah mau ya, ditaburkan di kepalanya. Tapi kalau dia dibuat salib ya itu kan memang juga bermain dengan kita menggunakan simbol juga. Kan salib itu kan simbol kemenangan Kristus ya. Jadi ketika kita bertobat pun ya kita harus letakkan dalam konteks bahwa pertobatan ini dalam rangka menanggapi kasih Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya di kayu salib, mati di kayu salib. Maka kan istilah yang kita gunakan kan prapaskah ya, menyiapkan paskah. Berarti kalau kita memulai rabu-abu itu kita juga sudah harus sadar bahwa ini itu dalam rangka mempersiapkan Yesus yang bangkit. Ya, Yesus yang bangkit. Tapi kan kebangkitan Yesus kan harus kita tanggapi dengan sikap tobat. Ya, maka di masa prapaskah itu dimulai dari rabu-abu ya dengan bacaan, yang bacaannya itu jelas menjelaskan tentang hal-hal yang paling pokok yang kita lakukan dalam masa prapaskah. Itu kan pantang dan puasa, doa dan amal kasih. Yesus nanti menjelaskan kalau kamu berpantang puasa harusnya bagaimana, jangan kelihatan wajahmu kelihatan muram gitu ya. Ya, kalau memberi sedekah itu bagaimana? Pokoknya intinya pantang puasa doa itu dalam kaitannya dengan Tuhan, bukan tindakan manusia untuk show off gitu. Ya, tapi itu semua adalah untuk Tuhan. Nah, kita kan juga gitu kan. Terus nanti pertobatan itu ya bukan hanya kan pertobatan itu kan bisa ada tanda-tanda lahiriahnya kan. Oh, saya pantang puasanya apa gitu kan. Saya doanya apa, saya amal kasihnya apa gitu ya. Tapi sebaiknya memang pertobatan itu ya harus ada unsur lahiriahnya, ada unsur spiritualnya, ada unsur lahiriahnya, dan harus menjadi sebuah
gerakan nyata. Maka ada aksi puasa pembangunan gitu ya. Jadi memang di gereja Katolik itu ya saya syukuri kadang-kadang sudah 1 tahun kita diingatkan pas Rabu Abu, ingat oh ya Rabu Abu untuk merenungkan ya satu masa di mana kita mengingat ya di satu pihak itu ya diingatkan dengan bahwa di dunia ini sementara ya, dengan abu itu disuruh mengingat juga bahwa kita diundang untuk bertobat dan percaya kepada Injil ya. Jadi itu simbol ya, Mo. Kan ada nih Mo 1-2 orang yang protes kalau kok punya lu abunya terang, punya gua gak kelihatan gitu. udah habis maksudnya abunya. Ya itu manusiawi mungkin ya. Memang nggak mantep kalau nggak kelihatan gitu loh, Mo. Jadi kok cuman tipis gitu, dosanya dikit. Kalau iya kan kadang-kadang abunya kan tidak kita hapuskan biar kelihatan bahwa kita sudah terima. Kalau ngemol dibiarin gitu ya. Ya itu tadi karena ini ya yang namanya simbol itu ya itu tadi simbol itu kekuatannya terletak pada kekuatan berbicara dengan sendirinya gitu loh. Jadi ketika ada abu di dahi dengan tanda salib, orang yang melihat gak usah bertanya itu apa gitu ya. Tapi orang langsung tahu oh ini Rabu Abu itu tandanya ya. Jadi ya itu menurut saya simbol yang sangat powerful. Ya, simbol yang sangat powerful. Kalau saya juga sebagai imam ya saya yakinkan supaya ya tanda salibnya jelas gitu. Ya, karena supaya ini loh, bener loh kamu itu diingatkan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Ya. Gitu. Yang penting tuh maknanya. Kadang itu kita merasa sudah seperti apa ya, Mo? Oh, rutinitas nih. Rebu Abu ke gereja dapat abu gitu kan. Rutinitas ya. Jadi abunya harus yang terang gitu. Kelihatan. Tapi maknanya menjadi kabur akhirnya ya seperti kalau ke gereja rutinitas pokoknya hari Minggu ke gereja gitu. Jadi bacaan segala macam Injil itu lewat gitu. Ditanyain tadi bacaannya apa? Enggak tahu dah gitu kan. Romo tadi khotbahnya apa? Enggak tahu gitu kan. Itu kan ketika kita terjebak sama rutinitas ya Romo. Jadi maknanya tuh enggak ada apa. Untung sekarang ada YouTube. Khotbahnya Romo apa kemarin? Oh, diulang. Sama ini Mo, kalau mama saya dulu waktu saya kecil gini Mbak Endah, palem-palem itu dibakar, terus dia suruh taburin di tanaman-tanaman yang kering-kering Mo. Oh iya, kalau yang di rumah tuh Mo kan, kalau yang di rumah tuh kalau misalnya udah mau Rabu Abu nih, terus palma yang kering itu harus diapakan sih Mo gitu? Apakah harus dibawa ke gereja untuk sekalian dibakar atau itu tadi dibakar terus jadiin? Iya. Oh itu iya, gimana Mo? Jadi memang prinsip dasarnya itu ya ada gereja-gereja sekarang yang meminta ya umat itu saya kira bagus ya. Ada gereja-gereja yang mengumumkan tolong palma-palma kering dikumpulkan harinya apa, kemudian diadakan upacara. Saya kira itu bagus. Itu kan artinya menghidupkan tradisi. Karena dulu itu sesuatu yang masa kecil saya pun juga saya tidak tahu ya karena tahu-tahu sesuatu yang hanya dilakukan secara privat bukan secara publik gitu ya, nggak sampai diumumkan gitu. Sekarang kan sudah ada di sini sakrarium gitu ya di belakangnya itu. Jadi prinsipnya itu memperlakukan benda yang sudah diberkati itu dengan rasa hormat gitu. Jadi bukan hanya soal daun palma, apa saja yang pernah diberkati itu kan harus kita perlakukan dengan hormat. Maka kita punya sakrarium itu kan contohnya misalnya kita kan para pastor kan punya kasula atau alba yang mungkin sudah tidak layak lagi. Gak mungkin itu dibuang di tempat sampah. Gak mungkin karena itu adalah benda-benda yang pernah diberkati. Gitu ya, pernah digunakan sebagai alat-alat liturgi. Maka untuk daun-daun palma itu yang mungkin tidak dibawa ke gereja, ya ketika dibakar pun jangan dibakar diperlakukan sama dengan misalnya membakar sampah yang di depan gitu. Jadi ketika kita membakarnya kita ingat bahwa
bagaimanapun juga itu pernah diberkati dan istilahnya menjadi satu simbol ya. Tadi Yesus masuk ke kota Yerusalem. Jadi yang harus dipegang dulu prinsip dasarnya. Jadi prinsip dasarnya itu memperlakukan sesuatu yang pernah diberkati dengan sikap hormat. Itu penting. Itu sebenarnya bukan hanya masalah diberkati ya. Kita kan juga ciptaan apapun kan juga harus kita perlakukan seperti itu kan sebenarnya nggak bisa kita sewenang-wenang memperlakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ternyata misalnya ya di gereja tidak diadakan, bisa saja ya kita adakan dibawa ke gereja atau bisa juga dibakar secara personal tapi abunya diamankan, digabungkan dengan yang ada di gereja, boleh-boleh saja. Karena itu bukan ranah sakramen. Ya, kalau sakramen itu kan tanda dan sarana keselamatan. Jadi itu hanya ritus biasa ya. Tetapi prinsip dasarnya jelas bahwa kita harus memperlakukan sesuatu dengan hormat. Makanya ada sakrarium kalau misalnya contohnya ada hosti yang sudah dikonsekrer tapi ternyata rusak, bukan kita buang begitu saja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Satu tradisi yang menurut saya bagus ya. Kalau misalnya satu lingkungan gitu kumpulin ya dibawa ke gereja, ya dibawa ke gereja sebelum PR tuh. Nanti dari lingkungan saya. Banyak ya. Nggak tahu. Belum pernah. Makanya saya tanya, kalau udah terus diapain gitu karena udah ada ganti yang baru kan. Iya. Oke, makasih Mo. Iya. Banyak hal kan ternyata di podcast banyak hal yang ternyata yang kita tidak tahu ya bisa kita kupas di sini. Betul, benar. Tadi saya ini aja bilang podcast nggak ada isinya cuman. Ya, banyak lah isinya lah. Banyak ya. nih toko-tokonya semua yang bermutu. Dan ya kan? yang paling saya suka di podcast dan tetap semangat adalah banyak ilmu dari bintang tamu yang hadir di podcast itu nambah ilmu kita loh. Kalau saya yang paling suka ini saya diingatkan, saya seperti ditampar-tamparin jadi hidup. Betul. Nanti saya ada pertanyaan juga sih. Itu di masa prapaskah nah ini saya langsung tanya aja deh. Kan masa pertobatan tapi kalau ngaku dosa terus yang diakukan itu aja sama-sama aja dosanya, terus gimana nggak tobat-tobat itu ya? Apanya yang gimana? Jadi kadang gini loh kadang ya itu tadi seperti yang jadi rutinitas gitu. Jadi yang dilontarkan pertobatannya sama terus gitu. Aku dosa kok yang diakukan sama melulu gitu. Gimana ya? Iya, jadi sesi usahakan berkurang satu setelah sekian tahun. Malah nambah loh. Ya memang harus ada ini ya. Menurut saya kita bertobat itu memang harus dasarnya ada gitu. Dasarnya itu urutan dalam mengaku dosa itu sebaiknya urutannya ya. Sesuatu yang menurut saya bagus itu pertama itu justru bukan pertama-tama mengingat dosa-dosa saya dulu gitu ya. Tetapi pertama-tama harus mengingat seberapa besar kasih Tuhan itu saya rasakan dalam hidup saya. Karena kasih yang kita rasakan dengan sendirinya itu akan menumbuhkan dalam diri kita keinginan atau membuat kita jadi peka terhadap kedosaan kita. Jadi dosa itu kan bisa dirumuskan sebagai kurang menanggapi kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Makanya misalnya sakramen ini memang harus kita beri nama ya sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat daripada pengakuan dosa. Karena kalau sakramen pengakuan dosa itu fokusnya dosa-dosa. Padahal sakramen ini fokusnya itu justru belas kasih Allah atau kerahiman Tuhan. Maka kalau mau diurutkan ya dari itu, kita harus merenungkan dulu kasih Tuhan dalam hidupku. Kemudian setelah itu, apakah saya sudah menanggapi kasih Tuhan itu? Nah, itu sudah akan masuk kepada pemeriksaan batin kan. Kemudian
ada nggak sih kegagalan-kegagalanku dalam menanggapi kasih Tuhan itu. Nah, itulah dosa-dosa kita. Nah, baru kita akukan. Nah, kalau seperti itu pasti rumusan dosanya tidak akan sama. Iya, benar. Ya, karena kita fokusnya cuma dosanya apa ya? Iya. Dulu mau saya kecil mau saya catat. Itu. Iya, pernah. Seperti saya sebagai pastor, pengakuan dosa komuni pertama itu bisa sama gitu. Iya. Tapi untuk sebuah formasi mendidik anak-anak ya nggak apa-apa, gitu kan. Jadi menurut saya dewasa. Yang penting ketika kita mengaku dosa itu, kalau titik tolaknya itu kesadaran seberapa besar saya dikasih Tuhan dan menyadari seberapa besar juga tanggapan saya kepada Tuhan, kegagalan saya. Kalau itu yang kita lakukan, maka yang pertama-tama nomor satu ya tindakan Tuhan yang mengasihi kita itu. Bukan fokus kepada ya dosa-dosa, karena kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada kedosaan kita. Hampir tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Ya, dosa itu kan hujat Roh Kudus kan secara sadar dan niat gitu ya, menolak Tuhan, menolak segala yang baik. Tapi apakah itu ada? Ya saya kira ya manusia dengan kebebasannya mungkin bisa saja ya. Tetapi saya kira dalam pengalaman hidup tetap manusia yang disentuh oleh kasih Tuhan yang begitu besar itu akan berubah. Ya, jadi yang mengubah kita itu bukan kita gitu ya. Yang mengubah kita itu justru rahmat Tuhan itu. Makanya kan ada orang yang stres, kok aku berputar-putar di dosa ini terus ya, karena fokusmu ya hanya di dosa itu. Nah, kalau ada orang yang bebal seperti saya mau bahwa tadi memakai yang Romo katakan bahwa kerahiman Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Terus itu yang membuat jadi kalau gitu nggak perlu ngaku dosa lah, toh juga Tuhan Allah yang Maha Rahim pasti akan mengampuniku. Jadi membalikkan itu, memakai. Ya itu bukan rumusan logika. Atau membuat orang terus itu, dosa lagi nggak apa-apa lah, toh nanti diampuni lagi gitu. Makanya harus sampai kepada pengalaman. Kalau hanya rumusan ya, betul. Itu ya begitu. Tapi kalau sebuah pengalaman kan berbeda gitu. Di dalam kitab suci itu dicatat gitu. Misalnya kisah anak yang hilang. Ya, anak yang hilang itu kan anak bungsu ini yang sudah meminta bagian warisannya, terus kemudian menghamburkan, kemudian pergi ke tempat jauh, kemudian merasakan krisis gitu kan. Yang dia lakukan adalah, yang itu kan langkah-langkah kita juga kalau mau menyadari dosa kita. Dia sadar mengingat kebaikan bapaknya ketika masih bersama dengan bapaknya. Betapa di tempat bapakku itu begitu berkelimpahan gitu. Setelah mengingat itu dia berjanji, kalau begitu saya mau kembali dan saya akan katakan saya tidak layak menjadi anak bapak, biarlah saya menjadi upahan ya, menjadi hamba gitu ya. Itu pembalikan, atau itu adalah sikap batinnya anak ini. Tetapi apakah si bapak itu memperlakukan anak itu sesuai dengan apa yang dia bayangkan kan tidak. Bapak itu justru tetap yang namanya anak itu tetap anak, nggak ada mantan anak. Itulah mantan istri ada, mantan pastor juga ada. Tapi yang namanya anak itu tetap anak gitu. Jadi meskipun kamu berdosa, bukan berarti kamu kehilangan status keanakan, kamu tetap anak gitu. Maka Bapak ini adalah gambaran Allah yang baik hati. Dia seperti tidak memperhitungkan lagi. Dia tidak pernah memperhitung, kamu nggak sopan sekali ngambil warisan sebelum saya meninggal. Itu kan ngeri sekali tuh. Kamu menghambur-hamburkan itu nggak pernah dihitung gitu. Bapak ini sudah tahu ini. Dia sudah menunggu. Ini anak saya ini pasti dia tidak bisa hidup tanpa bapak. Dia harus kembali kepada bapaknya. Kemudian dikembalikan tetap sebagai anak bapak. Kemudian ya tetap anak gitu. Tapi apa yang terjadi dengan anak sulung? Nah, anak sulung ini adalah orang yang berpikiran bahwa saya baik-baik saja. Nah, ketika melihat
anak bungsu yang kembali tadi, kemudian dia bisa bilang, tidak pernah ya Bapak memberi kepadaku seekor anak kambing pun untuk bersenang-senang dengan temanku. Itu gambaran orang yang merasa diri baik gitu, tapi sebenarnya tidak merasakan status sebagai anak gitu. Kalau anak dengan bapak itu kan milik bapak juga milik anak gitu loh. Jadi bisa saja kita ini itu bisa anak sulung itu ya anak sulung yang hilang. Ya, anak bungsu yang hilang tapi cara hilangnya lain. Nah, yang satu hilangnya jauh dari bapaknya, yang satu bersama bapaknya tapi tidak merasa bahwa dia adalah anak bapak. Ya, padahal bapaknya ya kamu anakku gitu ya. Jadi itu bisa terjadi sama kita. Kita bisa jadi anak bungsu, bisa menjadi anak sulung. Iya, betul. Nah, yang mau saya katakan adalah kalau benar-benar kita mengalami disentuh kasih Allah itu, kita akan berubah. Sebagai sebuah pengalaman loh, bukan sebagai sebuah logika saja gitu ya. Oh, kalau begitu kalau Allah Maha baik, kalau begitu saya berdosa toh nanti bisa mengaku dosa. Ya, kalau orang yang benar-benar mengakui dikasih Allah tidak akan mengatakan itu. Jadi mungkin kalau saya ya mungkin ya itu sebuah perjalanan sih sebetulnya, seperti anak bungsu itu kan sebuah perjalanan di mana di titik terendahnya dia menyadarin ya. Sama lah perjalanan hidup kan juga sama. Mau sebebal apapun kita, pada saat di titik tertentu itu pasti kita akan kembali. Nah itu yang mungkin ya, itu perjalanan kayak anak bungsu ya mau ya. Jadi terus akhirnya kembali dan mengatakan saya tidak layak gitu untuk menjadi anak. Sama sih sebenarnya ya. gitu. Terus ini bisa nggak jadinya berbahagialah orang yang menjadi pendosa daripada yang seperti si anak bungsu daripada yang seperti si anak sulung. Ya, kita ini kalau mau jujur kan semuanya pendosa tuh. Tetapi kan ada tetapinya. Pendosa yang dikasih Tuhan itu kan beda. Kalau orang itu dikasih Tuhan, dia tidak akan mengatakan dia tidak berdosa. Kasih Tuhan itu akan membuat kita selalu bertanya tentang sejauh mana tanggapan saya terhadap kasih Tuhan itu. Jadi kita pendosa, semua pendosa, tetapi pendosa yang dikasih Tuhan. Karena kenyataannya siapa yang bisa hidup sempurna kan tidak mungkin ya. Tapi kan menurut saya apa yang diwartakan oleh Yesus itu luar biasa. Artinya kita itu diajak bahwa dia itu sudah melakukan tindakan yang paling pemberian kasih yang paling maksimum. Ya, memberikan hidupnya di kayu salib sampai mati katakanlah gitu, kemudian bangkit. Nah, semua orang yang percaya kepada Kristus itu harus diingatkan ini loh besarnya pengorbanan Tuhanmu, dan kamu itu diselamatkan karena kematian dan kebangkitan Yesus itu. Maka kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat itu ya memang harus memandang Yesus yang tersalib itu. Makanya kalau di dalam masa Prapaskah itu ada devosi ya, hari Jumat kita jalan salib. Itu kita itu diajak untuk berjalan bersama Yesus untuk supaya sadar jalan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita itu seperti ini, supaya kamu sadar betapa Dia mencintai kita gitu. Dan harapannya kalau kita sadar ya kita bertobat. Gitu ya. Terima kasih Mo. Terus Mo, kalau ini kan masa Prapaskah berarti 40 hari ya Mo. Itu 40 hari itu dihitung dari mulai kapan sih Mo? Dari Rabu Abu ya Mo. Ya. Sampai kebangkitan. Atau sampai Jumat Agung. Jumat Agung. Ya. Sampai Minggu Palma ya, sampai Jumat Agung ya. Enggak dong. Jadi enggak sampai kebangkitan, enggak sampai Paskah. Jadi hitungnya sampai Jumat ya, Mo. Ya, itu Sabtu Suci, itulah Sabtu Suci atau Sabtu Jumat. Suci, ya. Kalau dihitung itu 40. Ya kan sekali lagi ya kan kalau dihitung ya lebih dari 40, tapi kan hari Minggu tidak dihitung. Karena hari Minggu itu hari kebangkitan. Jadi karena kalau jadi
hari Minggu tidak dihitung, jumlahnya 40. Dan sekali lagi 40 itu tadi sudah saya sebutkan kan, kalau kita berbicara abu itu simbol. Yang 40 juga simbol. Dalam Perjanjian Lama 40 itu angka yang sering disebut. Kalau dalam Perjanjian Baru kan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam Perjanjian Lama itu bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah terjanji selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian 40 juga ada hitungan tentang Musa yang naik ke atas gunung menerima 2 loh batu, itu juga 40 hari. Nabi Yunus misalnya yang diutus untuk mewartakan pertobatan di Niniwe, ya, supaya mereka bertobat, ya, berpuasa 40 hari. Jadi 40 itu juga simbol yang langsung berbicara. Bahkan dikatakan dalam Perjanjian Lama itu ada banyak sekali, ada 146 kata itu, kata ya 40 itu disebutkan. Ya, kalau dalam Perjanjian Baru jelas ya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia digodai oleh iblis. Permulaan seperti semacam persiapan dia sebelum dia memulai karya pelayanan di tempat umum. Jadi dipersiapkan dengan berpuasa dan kemenangan atas pencobaan itu. Nah, itu mau kalau di kampung papa saya Mbak Endah, Romo, itu pantangnya itu dilanjutkan terus mau sepanjang tahun. Jadi setiap hari Jumat itu nggak ada daging. Itu masih dengan konteks itu ya, mau mengingat itu atau? Iya, ada tradisi seperti itu ya, tapi jadi kan puasa yang diwajibkan itu kan Rabu Abu, Jumat Agung. Ya. Terus setiap hari Jumat itu pantang, gitu ya. Itu kan apa ya istilahnya minimum aja gitu. Jadi kita bukan berarti hanya mengikuti itu. Kalau kami ya, karena di komunitas formasi itu selama 40 hari itu ya masing-masing selain yang wajib itu. Jadi Rabu Abu dan Jumat Agung semuanya pantang dan puasa. Bukan hanya pantang dan puasa. Kemudian setiap hari Jumat itu pantang. Tetapi banyak di antara kita yang setiap hari Jumat juga ada yang berpuasa selain dari Jumat Agung itu. Ada juga setiap hari tertentu ditentukan. Jadi ditentukan secara yang pribadi maupun secara komuniter. Jadi kita rapat dulu. Mari kita tentukan apa pantang dan puasa secara komuniter gitu ya. Karena pertobatan kita itu kan harus jadi satu gerakan. Jadi nanti bukan hanya pantang soal makan saja, makan minum saja. Tapi juga ada gerakan-gerakan lain, misalnya kerja bakti, ya kan. Itu kan kesadaran ekologis gitu. Kemudian apa yang kita pantangkan dan puasakan, baik yang pribadi maupun yang komuniter, yang komunitas itu, kemudian kira-kira dijumlahkan berapa yang kita hemat, yang kita simpan. Misalnya kan hari Jumat Agung itu kami biasanya hampir semua makan 1 kali saja, ya 1 kali makan kenyang. Ya, jadi hanya sekali. Kemudian berkali-kali boleh? Tidak, hanya 1 kali. Enggak 1 kali makan kenyang, sisanya tidak makan. Tidak makan, bukan. Tidak makan. Ya. Ya. Enggak, karena ada yang menerjemahkan begitu, oke, tapi kami menerjemahkannya tidak seperti itu. Ya. Jadi makan minum boleh mau? Boleh gitu. Jadi terus hitung itu secara ya kasar-kasar ya. Kemudian apa yang kita pantangkan dan puasakan itu menjadi haknya orang miskin. Maka di akhir pantang dan puasa ya pasca itu kemudian apa yang pernah kita hemat atau kita pantangkan dan puasakan itu kita sumbangkan kepada orang miskin, itu haknya orang miskin. Nah, dengan seperti ini gitu, kalau masing-masing semua melakukan ini berarti kan pertobatan saya itu
menyelamatkan orang gitu. Ya. Karena misalnya kita sumbangkan itu ke panti asuhan atau ke beasiswa atau apa, berarti apa yang pertobatan saya itu membawa efek sosial, membawa manfaat konkret bagi orang lain. Nah, pertobatan itu memang seharusnya seperti itu. Jadi pertobatan itu bukan prestasi diri untuk kesucian personal saja gitu, bukan, tapi laku tapa kita itu juga harus punya efek keselamatan bagi yang lain. Nah itu kan makanya kalau dilakukan personal gitu ya, makanya kemudian menurut saya itu satu ide yang harus diwujud nyatakan. Jadi ternyata pertobatan tidak hanya membawa kebaikan pribadi, tapi juga membawa kebaikan sosial. Coba kalau semua orang melakukan itu. Betul, luar biasa pasti jadi. Dulu waktu saya di paroki di Aiknabara itu di Sumatera Utara itu kan, itu dengan ilustrasi-ilustrasi sederhana, misalnya, Pak, Bapak merokok sehari berapa bungkus? 2 bungkus, Pastor. Oke. Misalnya kalau 2 bungkus itu dalam masa prapaskah ini dikurangi, bisa nggak? Oh, bisa, Pastor. Oke, kurangi 1, hanya ngerokok 1 bungkus kan. Dikurangi. Nah, harga 1 bungkus rokok itu disimpan. Itulah yang dimasukkan dalam kota APP. Bayangkan kalau harga 1 bungkus, saya nggak tahu harga rokok ya, misalnya 15.000, berarti secara kalau dia pantang dan puasa setiap hari katakanlah ya, pantang gitu atau setiap hari Jumat, berarti dia harus memasukkan uang itu ke dalam kota APP itu. Maka setiap orang bisa dihitung itu berapa. Dan itu dikumpulkan kemudian menjadi satu persembahan APP, aksi puasa pembangunan, disatukan dengan umat yang lain, akan terkumpul sejumlah uang yang bisa digunakan untuk membantu, misalnya ada yang banjir di mana dibantu. Jadi saya kira pertobatan masa prapaskah ya yang dijalankan oleh umat Katolik itu kalau benar-benar dijalankan itu luar biasa loh. Betul. Ya, betul. Bahkan dari sikap kita, kebiasaan atau keterikatan kita yang seperti ya merokok atau mungkin makan di restoran. Kalau dulu makan di restoran berapa kita sisihkan itu sudah membawa satu manfaat yang besar. Jadi tidak tepat ya mau kalau itu hanya untuk diri sendiri. Wah lumayan nih karena saya puasa pantang jadi ngirit pengeluaran belanja gitu ya. Atau enggak? Ya itu manfaat sampingan. Manfaat sampingan tapi bukan tujuan. Malahan gini loh, puasa dilihat-lihatin, ini aku puasa nih gitu. Jadi hanya untuk ya itu tadi ya mau. Atau enggak gini apa? Ini aku puasa udah kurusan belum? Salah satunya. Sama itu mau biasanya. Kotak APP itu nggak diisi, terus pas hari pengumpulan baru diisi mau. Asal masukin berapa. Makanya ini sebenarnya bisa untuk sarana mendidik anak-anak kita, ya kan. Jadi anak-anak itu harus dibiasakan. Ya caranya gitu tadi. Kalau dia misalnya setiap kali sekolah makan uang jajannya berapa, kemudian kita latih bahwa dari uang segitu, mari kita sisihkan segini di APP. Jadi dilatih memberi gitu ya, tapi secara konsisten gitu. Bukan instan ya di terakhir-terakhir itu. Makanya dulu sekali lagi saya waktu di paroki itu saya terkesan gitu. Ada keluarga yang mengumpulkan APP-nya dan memang kerepotan kita karena apa? Karena harus menghitung uang-uang kecil. Tetapi saya kira nilai yang mau ditunjukkan lebih besar daripada uang yang kotak apa yang diisi baru diambil dompet dimasukkan gitu. Iya benar. Ya. Jadi memang apa ya istilahnya masa puasa ini matang dan puasa ya masa prapaskah itu selain masa retret agung. Jadi 40 hari itu harus benar-benar kita manai dari hari ke hari gitu. Masa retret agung dalam tanda kutip ya umat gitu. Jadi satu retret yang 40 hari gitu. Saya kira juga menjadi sarana bagi saya waktu masih SMP juga begitu. Di depan ditaruh celengan gitu terus kita masuk itu
kita memasukkan uang-uang itu, terus nanti di akhir itu dibuka, nanti diumumkan itu, wah, kelas ini dapat berapa, kelas ini dapat berapa. Itu jadi ingatan masa kecil yang menurut saya sangat bagus, karena kita dilatih ya untuk berbagi gitu ya, dilatih untuk berbagi. Sedikit pun kita tetap berbagi. Tadi tidak ada orang yang bisa mengatakan saya nggak bisa berbagi, karena ya kerelaan hati kita itulah yang penting gitu ya, melatih orang untuk gitu. PR tuh, PR buat saya maksudnya. Karena betul, kita bisa melatih anak-anak untuk itu. Misalnya kalau saya kan pegang BIA di wilayah lingkungan sama nah, itu bisa kita kasih kotak-kotak khusus untuk anak-anak aja gitu loh, untuk mulai mereka masukin. Bisa jadi ide untuk lingkungan-lingkungan dan wilayah ya di paroki. Khususnya kalau saya, khususnya untuk BIA dan BIR ya. Yang saya pegang BIA di lingkungan saya juga nggak, Mbak? Makasih. Makasih waktunya. Ya, memang luar biasa sebenarnya ya, kalau kita mau, ya yang susah memang konsisten ya, konsistennya itu memang susah, dan itu memang ya melatih anak-anak ya mestinya harus dari orang tua sih. Kalau orang tuanya tahu masukin APP langsung ya mak, anaknya langsung boleh langsung ya mak langsung. Oke, terus abis ini setelah abu-abu puasa masuk di Minggu Palma. Minggu Palma ya, masuk di pekan suci. Itu artinya apa sih, Mo? Kita sebutnya kan ya satu pekan yang dimulai dari Minggu Palma itu, karena itu sudah benar pekan yang dikhususkan. Di situ kita merayakan peristiwa-peristiwa krusial yang terjadi dalam diri Yesus, dalam karya keselamatan kan. Minggu Palma itu kan Yesus memasuki kota Yerusalem. Kemudian masih ada Senin, Selasa, Rabu, itu disebut ya Senin, Selasa, Rabu dalam pekan suci. Kemudian Kamisnya itu kan Kamis putih, itu kan yang dirayakan adalah perjamuan malam terakhir yang dibuat Yesus bersama para muridnya, yang juga kita rayakan sebagai satu kelahiran Ekaristi, karena Ekaristi itu kan lahirnya dari perjamuan malam terakhir yang dibuat oleh Yesus ya. Kemudian di situ ada perintah yang sangat luar biasa ya, perintah untuk mengasihi, untuk melayani. Kalau aku gurumu membasuh kakimu, maka kalian harus saling membasuh kaki ya. Juga hari yang sangat penting bagi para imam untuk memperbarui janji imamat juga. Pada hari biasanya Kamis pagi itu ada misa krisma bersama Bapak Uskup di katedral. Di sana memberkati minyak krisma, minyak baptis ya, minyak katekumen, minyak orang sakit. Maaf, itu semua romo sekuskupan datang di situ Iya, ya? karena ya biasanya muat nggak sih, Mo? Kenapa? Katedral muat nggak? Muat. Ya. Berarti kurang banyak romo-romo. Harusnya sampai depan tuh, Mo, sampai Istiqlal. Iya, romo-romo memang diprioritaskan. Itu kan memang misa itu kan misa krisma, pemberkatan minyak krisma sekaligus pembaruan imamat. Pemberian janji imamat ya harus bersama Bapak Uskup, karena ya para imam itu kan berpartisipasi dalam imamat uskup gitu ya. Jadi disitulah ada janji pembaruan itu pagi ya. Terus malamnya itulah upacara Kamis putih ya, dengan upacara pembasuhan kaki itu. Nah, setelah itu kan upacara ini tidak ditutup dengan berkat karena diakhiri dengan tuguran ya, perarakan sakramen Maha Kudus itu ya. Kemudian setelah itu kan besoknya itu kan hari Jumat ya, Jumat wafat Tuhan ya, Jumat Agung. Maka hari Jumat Agung itu upacaranya ya sore hari, dan tidak melanjutkan upacara yang hari Kamis itu. Jadi melanjutkan upacara ya. Maksudnya sebagai kelanjutan ya. Sebagai kelanjutan. Jadi upacara itu tidak hanya dilanjutkan gitu saja. Jadi tidak ada
membuat tanda salib gitu. Jadi bukan karena pastornya lupa, karena itu kelanjutan dari upacara tadi malam gitu. Kemudian itulah satu-satunya hari di hari Jumat yang kita tidak merayakan Ekaristi. Jadi Jumat Agung itu disebut ibadah Jumat Agung, bukan misa Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung. Karena apa? Karena ya kita merayakan wafat. Sementara kalau misa itu kan kebangkitan Yesus. Maka waktu itu kemudian ada upacara Jumat Agung. Jumat Agung pun tidak ditutup upacaranya, masih dibiarkan terbuka. Maka pergi pelan-pelan, diam-diam, baru dilanjutkan Vigili Paskah. Ya, jadi benar-benar pekan suci ini pekan yang dikhususkan mulai dari Yesus masuk ke kota Yerusalem sampai kebangkitan Tuhan. Maka disebut pekan suci karena pekan yang benar-benar di dalamnya dirayakan momen-momen krusial dalam karya keselamatan. Ya, memang dalam liturgi Gereja Katolik itu Paskah itu adalah perayaan liturgi yang paling tinggi, ya karena disitulah kebangkitan Kristus dirayakan. Ya, maka malam Paskah itu bacaannya banyak gitu. 5 ya. Lebih. 5 itu yang wajib. Ada 9 bacaan. Tapi dibaca seringkali karena waktu jadi hanya dikurangi. Ya. Itu kalau 9 ini dibaca berapa jam ya? Jadi dulu masa Prapaskah itu sebenarnya di tradisi gereja itu masa persiapan baptisan. Oh iya. Ya. Jadi masa Prapaskah itu mempersiapkan baptis untuk yang sudah dibaptis, mengingatkan pembaptisan. Jadi upacara yang penting dalam malam Paskah itu sebenarnya harus ada liturgi baptisan. Ya, dulu itu pembaptisan atau upacara baptis yang paling cocok itu malam Paskah. Maka di beberapa paroki itu kadang-kadang disisakan beberapa untuk dibaptis malam Paskah. Ya, karena di liturgi malam Paskah itu ada liturgi api, ada liturgi sabda, kemudian ada liturgi baptis, ada liturgi Ekaristi. Jadi perayaannya itu. Kalau Jumat Agung itu ya merayakan sengsara dan wafat Tuhan kan. Itu ya intinya ada Pasio, ya, kisah sengsara, kemudian ada penghormatan salib, ya, kemudian ada komuni, ya, komuni yang komuninya adalah hosti-hosti yang sudah dikonsekrasikan pada Kamis Putihnya. Jadi kalau ibadah Jumat Agung ada 3 upacara itu, sementara pada malam Paskah atau Vigili Paskah ada liturgi api di luar. Ya, kemudian ada liturgi sabda dengan membaca sabda itu banyak itu. Kemudian ada liturgi baptis. Kalau tidak ada baptisan, ya, pembaharuan janji baptis. Kemudian liturgi Ekaristi. Ya, jadi memang benar-benar kekayaan gereja, karya keselamatan dirayakan itu. Ya. Stres gak membayangkan itu? Gak mau. Ya pasti ilmumu banyak banget ya. Ilmunya banyak yang kita mungkin banyak yang ya sudah ngikutin aja gitu loh. Jadi makna-maknanya itu kita nggak tahu. Pokoknya kalau Paskah ada lilin, ya kan? Ini buat apa juga nggak tahu kan? Jadi kebuka sekarang mau di podcast mau. Ya karena itu dibaca luar biasa itu kan liturgi api ya. Liturgi api. Sudah ada kitab Kejadian dibacakan dan bacaan yang harus dibaca adalah Paskah Yahudi itu ya, keluaran ya, bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir melalui Laut Merah, itu harus dibaca karena itulah Paskahnya orang Yahudi. Ya. Terus dinyanyikan kan itu nyanyinya yang maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Hari kedua, ketiga, baru yang terakhir maka jadilah petang dan pagi hari ini. Itulah Paskah. Penciptaan kembali. Kalau dulu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya kan,
hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, hari ke-7 istirahat gitu kan. Nah, sekarang melalui Paskah ada penciptaan ulang ya. Kita diciptakan kembali untuk memperoleh kehidupan kekal. Oh, itu maknanya. Wih. Baru tahu. Iya. Luar biasa ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Aduh, nggak salah nih, banyak ilmu. Nah, Mo, itu kan Kamis Putih adalah dianggap sebagai waktu perjamuan malam terakhir itu adalah lahirnya sakramen Ekaristi gitu ya Mo tadi ya. Ya. Nah, yang sebelumnya tidak ada sebutan itu. Sebelum atau sudah ada perjamuan kan, mestinya ada perjamuan tapi bukan itu atau gimana Mo? Ya, karena ya ada perjamuan dulu sebelum zaman Yesus ya. Paskah Yahudi itu tadi ya. Perjamuan Paskah Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau merayakan Paskah ya mengadakan perjamuan, ya perjamuan Paskah gitu ya. Ada diatur gitu ya. Kemudian selain Yesus mengadakan perjamuan Paskah, ada juga perjamuan-perjamuan yang dibuat Yesus ya. Di Injil yang lain itu kalau itu kan di Injil Yohanes ya. Di Injil sinoptik tuh Matius, Markus, Lukas. Terutama di Injil Lukas ya, Yesus kan banyak juga mengadakan perjamuan. Memang bukan perjamuan Paskah, tapi bahwa dia menggunakan perjamuan sebagai sebagai sarana untuk pewartaan, bahkan untuk berkhotbah. Karena dia kalau makan ya bersama pemungut cukai dan orang berdosa, katakanlah begitu. Di dalam makan bukan sekedar makan supaya kenyang, tapi dalam makan itu ada katekese. Ya. Jadi kalau bisa kita katakan Ekaristi itu selain dasarnya adalah perjamuan malam terakhir yang dibuat Yesus, juga adanya kenyataan bahwa Yesus menggunakan perjamuan-perjamuan makan itu sebagai sarana untuk pewartaan kerajaan Allah. Makanya dalam Ekaristi ya, kalau dalam perjamuan Paskah Yahudi yang mau dirayakan adalah pembebasan Allah ya untuk bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kalau kita mau merayakan pembebasan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus dari dosa-dosa kita, ya, dari dosa-dosa kita. Dan itu tadi kita diberi peneguhan lagi, makanya dalam Ekaristi kan ada dua bagian kan, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, ya, karena memang dulu Yesus kalau mengadakan perjamuan yang bukan perjamuan Paskah itu dia juga mengajar. Ya, jadi sabda itu ya bentuk pengajaran. Gitu. Jadi dalam Ekaristi ada dua liturgi yang sama-sama penting, sabda dan Ekaristi. Jadi sabda Tuhan penting, tubuh dan darah Kristus juga penting. Ya. Makanya gitu. jangan datang telat dan jangan pulang lebih awal ya, Mo ya. Ada orang-orang yang udah dapat hosti, udah komuni, udah pulang. Gitu. Oh ya, ada ya. Itu mungkin belum sarapan jadi begitu. Ada. Saya nggak tahu. Yang datangnya telat. Sudah bacaan keberapa ya? Ada Mas, jadi selesai gitu langsung. Karena saya sejak jadi Romo nggak pernah terlambat saya. Iya. Romo terlambat, umatnya terlambat semua. Karena kan kalau Ekaristi belum dimulai kalau kita belum. Iya makanya. Menangan itu Romo. Tapi ya nggak pernah terlambat tuh ya, secara waktu kan enggak lah. Enggak bisa. Ya. Diingat soalnya. Nah, sekarang masuk di kalau Jumat Agung nih Mo. Jumat Agung kan masuk di kisah sengsara Yesus ya. Iya. Maknanya apa aja sih Mo yang bisa diambil dari kisah sengsara itu selain ya tadi sudah dijelasin sama Romo. Iya, tapi benar itu perlu ditegaskan karena kalau kita kan menggunakan istilah Jumat Agung. Ada kata agungnya itu ya. Dan itu kan yang dirayakan kan memang sengsara dan wafat Tuhan. Maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa sengsara wafat Tuhan itu agung, gitu. Di mana letak keagungannya? Ya karena kita tahu kalau jadi sikap batin kita ketika kita merayakan Jumat Agung itu jangan fokus ke
kematiannya gitu, bahwa yang mati ini nanti bangkit gitu. Jadi kita sudah antisipasi ini yang mati ini bangkit. Maka penggambaran Yesus yang dalam kisah sengsara di Jumat Agung itu memang mengambil dari Injil Yohanes. Yang penggambarannya memang kematian Yesus, sengsara dan wafatnya itu agung sekali. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana dialog-dialog antara Yesus dengan Pontius Pilatus misalnya. Itu bukan Yesus sebagai posisi yang kan sebenarnya kan situasinya kan Yesus itu kan sebagai yang diinterogasi ya. Tapi dari dialog itu nampak Tuhan Yesus itu begitu dia sangat mengontrol dirinya. Dia bukan sebagai yang ditindas gitu. Tapi dia menunjukkan ke maharajaannya itu. Dia bukan sosok yang kayak dikendalikan oleh otoritas sipil gitu ya, tapi dia menunjukkan keagungannya. Makanya dalam not Pasio itu ya, sekarang kalau jadi Romo saya jadi Yesusnya. Selalu bagiannya Yesus itu notnya itu nadanya berwibawa sekali. Misalnya kan kalimat pertama itu kan siapakah yang saudara cari, itu kan nyanyikannya kan yang naratornya kan suaranya tinggi ya. Lalu Yesus berkata, Yesusnya suaranya wibawa sekali. Siapakah yang saudara cari? Dan notnya itu di situ. Sementara tokoh-tokoh yang lain kan notnya tinggi tuh. Kayak kurang berwibawa gitu. Jadi memang yang sikap batin kita ketika kita merayakan Pasio itu adalah justru kita harus memandang Yesus yang agung, yang wafat dalam keagungannya, dan ini akan mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dia akan bangkit. Maka warna liturginya pun merah. Jadi Jumat Agung itu sebaiknya jangan pakai hitam. Kadang-kadang ada orang, wah ini Yesus mati pakai hitam. Iya, betul. Layat. Kalau di waktu itu, ayo layat itu Tuhan Yesus akan settle. Iya. Ya, jadi kita itu merayakan kematian yang sudah kita tahu endingnya bahwa itu adalah kebangkitan. Jadi spirit merayakan kematian Yesus dalam spirit kebangkitan. Itu memang perlu, karena kalau ini menurut saya semua yang digambarkan dalam Jumat Agung itu seperti itu, dalam liturgi pun begitu. Karena kemudian kan misalnya kan Pasio dinyanyikan, sebaiknya kalau saya ya sebaiknya dinyanyikan karena itu akan membantu umat ya dalam merayakan itu supaya merasakan keagungan itu. Kemudian kita menghormati salib. Ya, kita memuliakan salib, yang menyembah salib, memberi penghormatan kepada salib. Ya. Nah, harapannya kalau kita bisa merefleksikan Yesus, betapa besar kasih Yesus, nanti perayaan Paskah itu benar-benar menjadi perayaan yang benar-benar kita rayakan. Maka kalau kita sudah mempersiapkan dengan pantang dan puasa, kemudian sudah mempersiapkan dengan devosi-devosi ya, jalan salib, kemudian Jumat Agung, dan harapannya benar-benar perayaan Paskah itu perayaan yang benar-benar kebangkitan. Ya, begitu. Nah, ini mau kan itu ada itu mau ada, saya dengar di gereja tetangga itu kalau ada yang datang pakai baju hitam pasti umat Matius ya gitu. Terbiasa gitu. Terbiasa begitu. Ternyata salah ya. Jadi tidak pakai hitam. Saya bukan salah ya. Saya mengatakan sebaiknya. Gini, yang saya katakan adalah makna. Kalau bisa jadi, ini bisa jadi kan, yang berpakaian hitam itu bisa jadi mungkin ya memahami hanya berhenti pada kematian gitu ya. Jadi kita agak maka perlu disadarkan, disadarkan. Kadang-kadang kan gitu, kalau kita dulu saya masih anak muda itu sering bikin drama namanya itu
wafat Yesus itu kan semakin banyak yang nangis kan semakin berarti sukses kan. Ya nangisnya karena apa gitu. Karena justru tujuan kita bukan membuat orang menangis, tapi tujuan kita menyadarkan betapa besar pengorbanan Tuhan, bahwa itu loh karena betapa besar kasih Tuhan untuk kita sampai dia rela mati di kayu salib. Maknanya harusnya begitu, bukan seberapa banyak air mata yang tercurah. Iya, betul. Iya. Nah, kalau dulu Romo bikin itu, kita sekarang ada dong drama musikal, Ci. Boleh iklan ya, Mo? Boleh, silakan. Lah, pas sekarang ada drama musikal tuh, teman-teman remaja nih, Mo. Itu Jadi bikin nangis juga nggak? Enggak ya. Enggak. Jadi kalau drama musikal ini memang nggak berbeda, Mo. Jadi yang kita buat tidak yang ada berdarah-darah atau ada kekerasan, karena konsumsi drama musikal itu lebih ke anak-anak dan remaja, sehingga kita menghilangkan kesan kekerasan tapi lebih banyak ke maknanya sebetulnya apa sih gitu, perjalanannya gitu, terus sampai pada kebangkitan. Iya. Itu kalau dulu mau yang tablo, kayak gitu yang tadi Romo bilang apa sampai bikin nangis, gimana ini ya Mo, yang film The Passion itu ya Mo. Saya kalau nonton itu saya mikir itu kalau Yesus bukan Tuhan, saya kira nggak kuat kali ya. Iya nggak sih Mo? Itu pendapat saya sih Mo. Saya kalau ngeliat, iya begitu banyak penyiksaan belum yang dicambukin dengan apa yang dagingnya sampai mungkin kalau dia bukan Tuhan dia nggak kuat kali ya Mo. Itu pendapat saya pribadi sih Mo. Itu karena cintanya yang begitu besar sehingga tidak merasakan. Memang kayak gitu ya Mo ya. Kalau ya sama sebenarnya ya Mo ya. Karena kalau ketika cintanya Yesus itu begitu besar sehingga dia nggak ngerasain ya, kayak tadi Romo batuk begitu, nggak, kalau saya lagi semangat nggak batuknya nggak hilang gitu, hilang dia nggak terasa sakitnya. Mungkin Tuhan Yesus juga sama kali ya Mo ya. Iya, ya bisa juga. Dan mungkin karena Yesus kan memang komitmennya bukan tanpa perjuangan dia menerima perutusan itu. Karena ketika dia berdoa di Taman Getsemani, itu yang dikatakan dalam kitab suci bahwa dia sampai keluar darah ya, keringat darah itu. Itu ya bisa dijelaskan bahwa dia sebagai manusia juga takut. Dia mengalami ketakutan, maka kalau dia berdoa, kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku, itu satu doa, kalau bisa ambillah penderitaan ini gitu loh. Artinya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia punya keyakinan dia juga berjuang sebagai manusia. Apakah dia harus tetap maju, yang artinya juga mendapatkan penderitaan. Tapi penderitaan Yesus kan banyak kan bukan hanya penderitaan fisik ya. Penderitaan yang paling parah sebenarnya justru penghinaan yang dia terima. Ya dimahkotai duri, itu kan penghinaan. Ditulis INRI, inilah raja orang Yahudi, itu kan penghinaan. Terus belum lagi, nah kalau benar engkau raja orang Yahudi, turunlah. Kalau benar engkau anak Allah, turunlah. Itu semua bentuk-bentuk penghinaan. Belum lagi jubahnya yang diundi, disobek dan sebagainya. Penderitaannya lengkap gitu, dari penderitaan fisik sampai penderitaan yang berupa hinaan, diolok-olok, dimahkotai duri dan sebagainya. Jadi kalau kita mau menggambarkan penderitaan yang terjadi pada dalam diri Yesus, itu saya juga termasuk orang yang tidak tahan dengan visualisasi penderitaan model gitu. Tapi yang fokusnya jangan berhenti pada penderitaannya gitu loh. Artinya pada istilahnya perasaan yang muncul dari penderitaan itu, tapi memang harus sampai kepada itu tadi, orang diantar kepada betapa besar pengorbanan Tuhan untukku ya, sampai dia rela mati di kayu salib gitu ya. Jadi jangan lupa nilai bahwa penderitaan yang dibuat oleh Yesus itu bukan suffering for nothing gitu lah. Jadi tapi dia itu penderita karena cinta, penderita karena untuk penyelamatan kita gitu. Karena kalau hanya berhenti di penyiksaan itu, kita hanya bermain di perasaan bisa itu ya. Nah, memang harus diantar kepada
iya, pada cinta yang Cinta yang dibawa besar. oleh Tuhan. Karena apa ya? Efek dari penggambaran yang seperti itu kan sebenarnya juga punya efek. Tadi misalnya kan kita kan nggak tahu orang Yahudi ya, karena kita nggak berkenalan dengan mereka, nggak ada orang di sekitar kita. Tapi efek dari orang-orang yang punya relasi dengan orang Yahudi itu bisa menimbulkan kebencian kepada orang Yahudi. Ya, Ini itu yang dia, memperlakukan Tuhan kita seperti ini adalah orang Yahudi. Itu bisa, secara manusiawi bisa. Dan itu sudah terjadi Ya, dalam waktu- sejarah. Ya, jadi dalam sejarah itu pernah terjadi bahwa orang-orang Kristen membenci orang Yahudi karena telah membunuh Yesus. Bahkan dulu Injil Yohanes itu jarang dibaca, ya, karena coba baca Injil Yohanes akan nampak sekali kita bagaimana permusuhan antara Yesus dengan orang Yahudi, dan orang akan bisa sampai pada kesimpulan, wah, yang membunuh itu orang Yahudi. Terus kita kesimpulannya ya membenci orang Yahudi. Padahal orang Yahudi yang membunuh Yesus itu kan orang Yahudi yang pada zamannya Yesus. Iya, betul. Jadi orang Yahudi dalam masa tertentu, kelompok tertentu tidak semua ini. Tapi dalam sejarah terjadi ya. Ketika peristiwa Holocaust gitu ya, kan seolah-olah gereja diam. Kayak mungkin ada yang bilang, oh syukurin karena dia sudah membunuh Tuhan kita. Jadi sampai akhirnya harus Paus harus meminta maaf gitu. Kenapa diam terhadap tragedi kemanusiaan gitu ya. Saya sendiri juga baru sadar ketika ada kebetulan dulu waktu saya kuliah ketemu dengan orang Yahudi dan dia cerita gitu. Bagaimana dia merasa dibenci gitu. Kalau kita kan karena nggak ada orang Yahudi, Iya, gitu, iya, nggak ya. Dan waktu itu dulu juga ya, waktu Paus Yohanes Paulus kedua waktu setelah nonton, terus dia bilang ya memang begitulah penderitaan yang diterima Yesus setelah nonton film The Passion itu kan. Dan itu kan juga langsung yang Yahudi nggak mau merasa enggak sampai segitunya gitu, yang non Yahudi. Ya itu tadi yang Romo bilang juga kan. Ya ini tadi hanya satu cerita Iya. untuk ini ya, untuk tidak menggarisbawahi Betul. penderitaan yang hanya bermain di rasa. Ya, betul. Wah, betapa sakit, itu hanya menangis gitu. Tapi harus sampai kepada makna yang sebenarnya. Itu semua sarana yang dibuat untuk liturgi Jumat Agung itu harus mengantar kepada kebangkitan. Harus mengantar orang pada perasaan betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan mengorbankan itu. Jadi jangan berhenti di penderitaannya gitu loh. Iya, betul. Harus sampai kepada itu. Wah, panjang. Panjang. Nggak berasa. Luar biasa. Kurang ini, kayaknya 2 jam Kayaknya 2 jam. malam ini. Dipanjangin Nggak apa-apa, lagi. biar suaranya makin kembali pulih. Ya, saya suka ngomong jadi. Nggak apa-apa, mau kita juga seneng kalau ini. Iya. Nah, sebenarnya masih banyak sebenarnya yang pengen ditanyain ya. Nah, Mo, untuk ini untuk umat Nimo, Iya. ada pesan apa yang untuk bisa disampaikan selama nanti Iya. kita Pesan Prapaskah. Pesan Paskah. Kalau saya Atau sih, Paskah. ya kita ini kan ada di Keuskupan Agung Jakarta ya, dan saya kira Keuskupan itu sudah memberi arah dasar ya. Setiap tahun ada tema-tema khusus ya. Seperti misalnya kan mewujudkan kesejahteraan bersama gitu kan. Ya, tawaran yang diberikan oleh gereja melalui Keuskupan ya kita tanggapi ya. Jadi karena itu cara bertobat saya kira yang benar-benar itu ya menggarisbawahi bahwa pertobatan kita harus punya makna sosial ya, harus menjadi sebuah gerakan sekecil apapun yang memiliki pengaruh kepada kehidupan. Saya kira itu satu pesan yang menurut saya supaya kita tidak terjebak pada penghayatan agama yang legalis, tapi haruslah sampai kepada satu gerakan yang membawa kebaikan bagi sesama. Jadi kalau kita mau menghayati masa Prapaskah, menurut saya mari kita ikuti
apa yang ditawarkan oleh keuskupan kita jalankan secara personal, kita jalankan dalam keluarga, dalam komunitas, bahwa kalau orang mau sejahtera tidak sendirian, tapi selalu bersama-sama. Saya kira itu pesannya, pesan berbagi, kepedulian akan selalu menjadi pesan terus-menerus, karena memang itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi menurut saya mari kita memandang Yesus, ya Yesus yang tersalib, Yesus yang bangkit, dan itulah yang menggerakkan kita untuk seluruh pantang, doa, puasa, dan sedekah kita, ya demi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Mau satu lagi pertanyaan titipan masih. Itu kan tadi yang tema mau prapaskah. Ini kan paroki kita tahun ini ulang tahun yang ke-40 mau. Oh iya ya. Iya, saya ada pertanyaan titipan, mungkin pesan-pesan Romo untuk umat di paroki kah, untuk setelah 40 Dewan tahun. Paroki kah, untuk komsasnya mungkin kah? Untuk saya kah? Dalam rangka HUT 40 tahun di paroki Bintaro Mo. Wah, ini susah ini tapi. Tapi kalau kita merayakan apapun yang sifatnya ulang tahun itu yang pertama kan syukur ya. Mengucap syukur ya. Kita harus mengucap syukur. Setelah mengucap syukur ya, menurut saya kita penting menghayati hidup dari yang paling sederhana dulu. Ya, menurut saya ya kesadaran dalam sebagai gereja kecil itu ya. Jadi mulai keluarga-keluarga itu harus mengambil peran. Ya, keluarga-keluarga mulai mengambil peran dalam arti menurut saya ya bahwa gerakan-gerakan atau paroki akan menjadi hidup kalau ya keluarga-keluarga Kristiani itu mulai menghayati kehidupan keluarga Kristiani. Ya artinya syukur itu harus kita ungkapkan dengan sebuah komitmen kembali kepada keluarga. Ya kalau dia laki-laki ya mencintai kembali keluarga, istri dan anak-anaknya. Kalau istri mencintai suami dan anak-anaknya. Kalau anak-anak ya kembali mencintai bapak ibunya gitu ya. Menurut saya itu ya saya kira perlu diingatkan kembali itu, kembali kepada kehidupan keluarga Kristiani. Untuk sementara itu aja yang terlintas di kepala saya. Untuk komsasnya Mo? Ya komsas lanjutkan, ya lanjutkan. Ya jangan pernah menyerah. Jadi pemulai itu ya pemulai, tapi kemudian yang sulit itu adalah merawat dan mempertahankan ya konsistensi untuk terus ya. Jadi jangan dilihat hasil, tapi lihat dulu prosesnya. Ya proses ya itu semua harus melalui satu proses. Dan saya kira sudah bagus ya melibatkan orang-orang muda. Jelas orang muda harus selalu berperan. Makasih banyak Mo. Makasih banyak Mom. Tepuk tangan dulu dong. Saya masih terkesima. Itu ya Mo, nanti supaya kita melanjutkan dan semangat, nanti kita undang-undang lagi ya. Tapi jangan kapok gitu. Ya ngundang tapi minta kaos ya. Iya mau bikin kaos lagi. Tenang, saya mau membalas kebaikan Romo. Tapi kami nggak punya kaos Mo, kami punya tote bag. Oh ya. Apa itu? Setahu saya Romo belum punya. Oh ini untuk saya. Iya Mo. Oke, terima kasih. Ada yang putih, hitam dan putih. Karena Romo kasih 2, jadi khusus malam ini saya kasih 2 juga. Oke. Ini HUT paroki yang akan datang? Yang kemarin. Oh iya. Berarti masih 39. Ya, Masih 39. Masih 39. Nanti yang ke-40. Oke, terima kasih. Ya. Kami yang terima kasih. Terima kasih Mo. Ya, terima kasih Mo, saya mau salaman dulu. Makasih Oke, ya Mo ya. sama-sama. Terima kasih Mbak Eda. Terima kasih Mas Fendi. Ya, salam buat Romo-Romo Desa Ferian. Terima kasih akan disampaikan. Ya, dan Romo Opa gimana Mo? Romo Fernando. Romo Kami karena dekat panggilnya Romo. Iya, mari kita doakan. Ya, kita doakan semoga. Semoga lekas pulih ya Mo ya. Ya. Dan Romo-Romo yang lain jangan lupa untuk tolong dikasih
dikasih tahu bahwa akan ada gilirannya untuk untuk diundang. Iya. Jadi Podcast. memang kalau kita ngundang Romo itu pasti banyak ilmu yang pasti yang kadang tidak terkupas Iya, tidak betul. terkupas oleh pada saat khotbah atau ya kalau yang ngobrol sama Romo kan tertentu ya paling nggak cuma sekian persen lah. Kalau satu paroki umat tanya semua kan nggak bisa lah. Benar. Ini podcastnya muncul karena dan ini banyak hal ilmu yang kita belum tahu, Iya. banyak hal yang kita harus betul. wartakan, yang kecil-kecil sih yang ya seperti tadi celengan gitu ya, dan ternyata maknanya itu. Dan sebenarnya 1,5 jam kurang. Next akan diundang lagi, nggak apa-apa ya Mo? Iya, terima kasih. Iya. Itu saya cari, harusnya 2, itu 1 aja deh Mo, nanti bercanda. Wow. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Mo. Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat yang di rumah. Terima Nantikan kasih Bapak podcast Ibu. berikutnya Ya, nantikan podcast yang ke-8 dengan bintang tamu yang pasti selalu istimewa. Betul. dong. Ya, semoga tayangan ini memberi makna bagi kita semua dan selamat Ya, mempersiapkan persiapkan Paskah dalam Prapaskah. masa prapaskah dan masa Paskah. Terima kasih sekali lagi semua. Sampai jumpa. Ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati.